Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, kita dari kelompok 15 bersama teman saya Valencia Febrian Ilhan dan saya sendiri di Nisa dalam mata kuliah Lintas Budaya. Kita dari kelas D4 Perhotelan F, Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti angkatan 2020. Nah, di sini kita akan membahas mengenai negara Malaysia. Bagaimana karakteristik penduduk negara Malaysia, letak geografis negara Malaysia, dan profil negara Malaysia. Tapi sebelumnya, di sini saya akan membahas mengenai fakta-fakta benua Asia dan 10 perbedaan pola pikir antara bangsa Asia dan bangsa Eropa. Yang pertama, fakta tentang benua Asia merupakan benua yang terluas di dunia. Benua Asia merupakan benua yang terluas di dunia. Benua Asia mempunyai luas hingga berkali-kali lipat dari benua lainnya. Luas benua Asia kira-kira sekitar 43.149.671 km persegi. Luas yang demikian ini merupakan luas yang meliputi seperempat dari luas daratan di bumi dan hingga 4,5 kali lipat dari luas benua Eropa. Benua Asia dibagi menjadi beberapa wilayah, seperti wilayah Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Barat, dan lain sebagainya. Dengan luas yang sedemikian, banyak sekali negara-negara yang ada di benua Asia. Kebanyakan negara yang ada di benua Asia adalah negara-negara berkembang. Namun ada pula beberapa negara maju seperti Jepang, Tiongkok, Singapura, dan lainnya. Benua yang mempunyai penduduk paling banyak. Benua Asia adalah merupakan benua yang mempunyai luas paling besar. Selain itu, merupakan benua yang mempunyai penduduk paling banyak di antara negara lain. Penduduk benua Asia sekitar 4.436 miliar jumlah penduduk benua Asia. Yang sedemikian banyak ini sebanding dengan jumlah dan ukuran benua Asia yang besar. Hal ini menjadi hal yang masuk akal. Dengan penduduk yang banyak, sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara-negara di benua Asia merupakan aset yang harus mempunyai kualitas sedemikian rupa, sehingga bisa memanfaatkan sumber daya alam dengan cara yang bijak. Benua yang penduduknya memiliki sopan santun yang tinggi. Benua Asia adalah benua yang sangat terkenal mempunyai penduduk yang super ramah. Selain ramah, penduduk benua Asia juga memiliki sopan santun dan mempunyai penghargaan yang tinggi terhadap tamu. Budaya ketimuran yang dianut oleh masyarakat Asia adalah budaya yang mengajarkan kelembutan dan juga kepedulian terhadap sesama. Maka dari itu, banyak penghargaan yang diberikan kepada orang lain dari penduduk Asia, termasuk juga terhadap para turis yang sedang berlibur di wilayah benua Asia. Mungkin karena hal itu, banyak pula wisatawan dari benua lain yang senang apabila mereka berkunjung ke benua Asia. Selanjutnya, 10 perbedaan pola pikir antara bangsa Asia dan bangsa Amerika. Yang pertama, ukuran sukses bangsa Asia adalah seberapa banyak materi yang didapatkan oleh personal itu sehingga dapat menaikkan prestis atau gengsi semata. Sementara bangsa Amerika tidak menjadikan materi sepenuhnya menjadi tolak ukur suatu kesuksesan seseorang. Tapi apa yang dapat personal itu lakukan untuk mengubah sesuatu yang menjadi lebih baik lagi, seperti banyaknya inovasi, dan terobosan yang mereka ciptakan. Yang kedua, bangsa Asia lebih cenderung menganggap bahwa banyak kekayaan lebih penting daripada cara mendapatkannya, sehingga Anda tidak perlu kaget bahwa di negara-negara Asia, termasuk Indonesia, tingkat korupsinya sangat tinggi. Yang ketiga, pendidikan di kawasan Asia lebih identik dengan hafalan, bukan pemahaman. Oleh karena itu, bangsa Asia terkenal sebagai Jack of all trades, but master of none. Hanya mengetahui sedikit tentang banyak hal, tetapi tidak menguasai satu pun. Buktinya, banyak anak-anak muda dari bangsa Asia yang sering menjadi pemenang dalam ajang olimpiade fisika, kimia, biologi, tetapi mereka jarang mendapatkan Nobel. Mengapa seperti itu? Karena pendidikan yang berbasis hafalan tidak akan menciptakan personal yang kreatif. Sementara orang-orang yang meraih Nobel adalah orang-orang yang kreatif. Yang keempat, orang Asia adalah penakut.
Penakut dalam arti pribadi yang takut kalah dan takut salah. Sifat eksploratif orang Asia kurang, seperti tidak berani mengambil risiko. Tidak ada salahnya jika kita mengambil keputusan dengan risiko yang besar, asalkan kita mampu bertanggung jawab dengan setiap konsekuensi. Yang kelima, bangsa Asia menganggap bahwa orang yang banyak bertanya adalah orang yang bodoh. Sementara orang Amerika menganggap bahwa orang yang banyak bertanya merupakan orang yang serius yang tinggi. Orang-orang yang berserius yang tinggi adalah orang-orang yang eksploratif, kreatif, dan inovatif. Yang keenam, menurut orang Asia, bahaya yang mengancam dalam kehidupan dan karirnya datang dari luar. Sementara orang Amerika memiliki pola pikir bahwa yang mengancam dalam kehidupan dan karirnya datang dari dalam dirinya sendiri, dari personal, seperti rasa mudah puas, tingkat kepedean yang tinggi atau juga yang kurang, keingintahuan yang sedikit, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, bangsa Asia tidak suka dikritik. Apabila jika yang memberikan kritik adalah juniornya, notabene yang lebih muda usianya ataupun yang lebih rendah jabatannya. Padahal orang Amerika beranggapan kritik akan membangun mereka. Ya, walaupun ada kritik yang bersifat negatif, seperti merendahkan atau bahkan tersirat bahwa Anda tidak mampu, tapi akan dijadikan positif oleh orang Amerika. Yang kedelapan, orang Amerika lebih senang menjadi personal yang cerdik, sementara orang Asia lebih senang menjadi personal yang cerdas. Seringkali orang cerdas lebih sukar mengatasi persoalan dibandingkan orang cerdik. Yang kesembilan, orang Asia menganggap bahwa motivasi diri itu tidak baik. Motivasi diri ini selalu dikaitkan dengan kesombongan pribadi semata. Sementara itu, orang Amerika menganggap bahwa motivasi diri itu bukanlah kesombongan, tetapi sedikit menjadi pacu yang memacu personal untuk menjadi seperti pernyataan positif yang personal itu ungkapkan. Yang ke-10, self-management dan self-konsep orang Asia sangat kurang. Orang Amerika sangat ahli dalam manajemen dan soal konsep dan self-konsep. Nah, itulah penjelasan dari saya, dan untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Valencia Febriani Johan. 9. Orang Asia menganggap bahwa motivasi diri itu tidak baik. Motivasi diri ini selalu dikaitkan dengan kesombongan pribadi semata, seperti seseorang yang mengatakan bahwa saya adalah orang yang sukses. Pernyataan itu dianggap pernyataan yang menyombongkan diri bagi orang Asia. Sementara itu, orang Amerika menganggap bahwa motivasi diri bukanlah kesombongan, tetapi sedikit menjadi pacut yang memacu personal untuk menjadi seperti pernyataan positif yang personal itu ungkapkan. Boleh menjadi sombong, tetapi untuk sesuatu yang real, bukan sesuatu yang semu. Kesombongan juga punya batas dan aturan. Ke-10, self-management dan self-concept. Orang Asia sangat kurang. Orang Amerika sangat ahli dalam self-management dan self-concept. Mereka bisa mengatur diri mereka sendiri dan memahami seperti apa pribadi mereka, apa yang mereka inginkan, apa yang harus dicapai, dan apa yang menjadi ketidaksukaan mereka. Seharusnya orang Asia memupuk dirinya lagi dalam self-management dan self-concept. Negara Malaysia. Profil negara Malaysia. Malaysia adalah sebuah negara federal yang terdiri dari 13 negara bagian dan 3 wilayah federal di Asia Tenggara dengan luas 329.847 km persegi. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan federal. Jumlah penduduk negara ini pada tahun 2015 mencapai 30.697.000 orang. Sistem pemerintahan negara Malaysia yaitu parlementer dengan sultan yang di-Pertuan Agung sebagai kepala negara dan Perdana Menteri yang menjabat sebagai kepala pemerintahan. Letak geografis negara Malaysia. Letak geografis negara Malaysia terdiri dari 2 bagian besar. Wilayah daratan yaitu Malaysia Barat yang disebut Semenanjung atau Peninsula, dan Malaysia yang terletak pada posisi 0
1,0 sampai 06,9 lintang utara dan 99,6 sampai 104,8 BT serta Malaysia Timur yang meliputi Sabah dan Sarawak yang terletak pada lokasi 00,8 sampai 08,2 lintang utara dan 109,2 sampai 119,4 BT. Luas wilayah negara Malaysia mempunyai luas wilayah sejumlah 329.718 km persegi yang terdiri dari wilayah Semenanjung, Sarawak, Sabah. Karakteristik penduduk orang Malaysia. Malaysia adalah negara berpenduduk terbanyak ke-43 dan negara dengan daratan terluas ke-66 di dunia dengan jumlah penduduk kira-kira 27 juta dan luas wilayah 329.718 km persegi. Sebanyak 57% dari total penduduk Malaysia adalah etnis Melayu, sementara sisanya terdiri atas etnis Cina, India, dan serta etnis lainnya. Malaysia terkenal sebagai negara yang memiliki perpaduan ras dan agama yang dinamis. Karakteristik orang Malaysia hampir sama dengan karakteristik orang Indonesia. Orang Melayu sangat identik dengan kesopanan dan pergaulan di mana bisa kita lihat dalam sebuah karya sastra. Seperti ini contohnya, hidup sekandang sehalaman, tidak boleh tengking-menengking, tidak boleh tindih-mendih, tidak boleh didendam kesumat, yang patut dipatutkan, yang tua dituakan, yang berbangsa dibangsakan, yang berbahasa dibahasakan. Dan juga orang Melayu sangat identik dengan sikap gotong royong yang dapat dilihat pada lapang sama berlegar, sempit sama berhimpit, lebih beri memberi kalau berjalan beriringan. Iklim di negara Malaysia. Jenis iklim di Malaysia adalah iklim khatulistiwa. Maksud dari iklim khatulistiwa ini adalah iklim tropis. Hal ini karena Malaysia masih berada di dekat garis khatulistiwa seperti negara Asia Tenggara lainnya. Hujan pun dirasakan setiap tahunnya, paling lebat turun dalam bulan April dan Oktober. Curah hujannya termasuk sedang. Ciri-ciri iklim khatulistiwa Malaysia ini antara lain sebagai berikut. Panas dan lembab sepanjang tahun, rata-rata suhu tahunan adalah 27 derajat Celcius, jumlah curah hujan per tahun melebihi 2.500 mm, kelembaban bandingan yang tinggi. Agama di negara Malaysia. Malaysia adalah negara multikultural dan multi keyakinan. Konstitusi menjadikan Malaysia sebagai negara sekuler dan menjamin kebebasan beragama, sekaligus menetapkan Islam sebagai agama federasi untuk melambangkan kepentingannya bagi masyarakat Malaysia. Islam ada 60,45% dari penduduknya, di Tionghoa ada 2,6%, Buddha ada 19,2%, lalu Kristen ada 9,1%, dan Hindu ada 6,3%. Misalnya dianggap memeluk agama lain, misalnya animisme, agama rakyat, Sikh, dan keyakinan lainnya. Sedangkan 1,1% dilaporkan tidak beragama. Budaya di Malaysia. Malaysia dan Indonesia banyak memiliki kesamaan budaya, namun beberapa kesamaan tersebut tidak membuat segala hal di negara Malaysia menjadi sama dengan di Indonesia. Budaya Malaysia merujuk kepada kebudayaan semua masyarakat majemuk yang terdapat di Malaysia dan dari berbagai suku. Contoh kebudayaan Malaysia yaitu tari zapin, nasi lemak, gawai, Dayak, dan upacara tai pusam. Ya, sekian presentasi dari saya Valencia Febriani Johan dan Dita Koirunisa di tugas lintas budaya section ke-6. Terima kasih dan selamat pagi.